Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zulfatul Mulia dengan NIM 2108106038. Saya merupakan mahasiswa Tadris Biologi semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kekerabatan pada hewan reptilia menggunakan pohon filogeni. Sebelum kita membahas mengenai hubungan kekerabatannya, kita harus mengetahui apa itu filogeni. Filogeni atau pohon filogeni adalah representasi grafis dari hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok organisme, seperti spesies, genus, famili, dan lain-lain, yang mewakili evolusi organisme tersebut dalam bentuk cabang pohon. Nah, pohon filogeni ini biasanya digunakan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan antar organisme serta untuk memperkirakan waktu dan tempat spesiasi, seperti proses pembentukan spesies baru yang terjadi dalam sejarah evolusi. Nah, konsep pohon filogeni itu sangat penting dalam ilmu biologi evolusi dan memfasilitasi banyak penelitian serta pemahaman mengenai sejarah evolusi organisme. Selanjutnya tuh apa sih tujuan dari filogeni ini? Tujuan dari filogeni atau pohon filogeni itu yang pertama adalah untuk menunjukkan hubungan evolusioner, yang kedua untuk mengidentifikasi nenek moyang yang sama, dan yang ketiga adalah untuk memprediksi karakteristik yang sama. Nah, dalam filogeni itu ada beberapa istilah-istilah, ya. Di sini ada 6 istilah dalam filogeni yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada in-group. In-group merupakan hubungan kekerabatan organisme satu dengan organisme lainnya yang merupakan satu nenek moyang yang sama. Lalu istilah yang kedua ada sister group. Apa itu sister group? Sister group merupakan hubungan kekerabatan organisme yang satu dengan organisme yang lainnya dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, meskipun memiliki nenek moyang yang berbeda gitu. Lalu ada lagi yang ketiga itu adalah outgroup. Outgroup adalah hubungan kekerabatan organisme yang satu dengan organisme yang lainnya dan memiliki hubungan kekerabatan yang jauh gitu. Jadi beda nenek moyang dan kekerabatannya itu jauh begitu. Lalu yang keempat ada monofiletik. Monofiletik ini sama seperti in-group, dia itu hubungan kekerabatan dalam satu nenek moyang yang sama. Lalu ada polyphyletic. Polyphyletic itu dia tuh hubungan kekerabatan yang nenek moyangnya itu berbeda, atau bisa disebut hubungan kekerabatan dengan dua nenek moyang yang berbeda, dua atau lebih gitu. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Pokoknya itu tuh hubungan kekerabatan antara nenek moyang berbeda aja, kayak gitu. Lalu yang keenam itu ada parafiletik. Parafiletik itu hampir seperti polyfiletik ya, atau hampir seperti monofiletik juga, namun kekerabatannya itu dipilih lebih spesifik berdasarkan DNA atau evolusi molekuler. Jadi ini hampir sama seperti monofiletik, tapi kekerabatannya itu dipilih berdasarkan, dispesifikasikan berdasarkan DNA atau evolusi molekuler gitu. Jadi mana nih kekerabatan, misalkan dalam satu itu tuh ada dalam satu nenek moyang itu ada 3 spesies. Nah, kita tuh akan memilih di mana sih kekerabatan yang paling dekat di antara ketiga spesies itu. Nah, nanti tuh akan ada 2 spesies yang kekerabatannya itu lebih dekat. Nah, itu tuh 2 spesies itu tuh disebut dengan polyfiletik. Parafiletik, maaf. Nah, ini dia hubungan kekerabatan yang akan saya bahas. Di sini tuh saya akan membahas hubungan kekerabatan antara hewan reptilia. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam reptil itu memiliki 4 ordo. Yang pertama itu ada ordo Squamata. Di sini saya mengambil spesiesnya itu adalah Python reticulatus. Lalu yang kedua itu ada Crocodilia. Di sini saya mengambil contoh spesiesnya itu Crocodylus prorsus atau buaya muara. Tadi Python reticulatus itu adalah ular piton. Lalu yang ketiga itu ada ordo Rhynchocephalia.
hanya ada satu spesies di ordo Rhynchocephalia, yaitu Tuatara atau dengan nama ilmiah Sphenodon puncatus. Lalu yang keempat itu ada ordo dari Testudines. Di sini saya mengambil salah satu hewan testudinata, yaitu Etremocelis imbricata atau penyu sisik. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ya, dari percabangannya ini ada cabang yang panjang, ada cabang yang pendek. Nah, cabang yang panjang ini menunjukkan nenek moyang. Ya, dari satu nenek moyang. Lalu bercabang lagi di sini. Ada cabang yang pendek dan juga cabang yang panjang. Bisa dibilang ini adalah nenek moyang yang pertama. Lalu ini adalah cabang yang lebih pendek, itu adalah nenek moyang yang kedua. Dan cabang yang panjang ini adalah nenek moyang yang ketiga. Lalu ini nenek moyang yang keempat. Gitu. Kenapa? Karena semakin pendek cabangnya ini menunjukkan bahwa evolusinya itu lebih dulu terjadi gitu. Jadi di antara keempat cabang ini, evolusi yang lebih dulu terjadi itu adalah cabang 0,1 ini gitu. Jadi dari sini, dari nenek moyang yang ini, lalu dia berevolusi yang lebih dulu itu yang ini, lalu disusul sama yang ini, baru yang ini cabang yang terjauh gitu. Nah, di sini tuh bisa teman-teman lihat ya, ada ular piton dan juga ikan mas. Piton reticulatus dan Cyprinus carpio. Mereka ini satu nenek moyang dan kekerabatannya sangat dekat ya. Tadinya saya itu memilih salah satu hewan yang di luar dari ordo Reptilia itu dengan harapan supaya si hewan ini tuh dia bisa menjadi outgroup gitu. Hubungan kekerabatan itu paling jauh. Ternyata setelah buat pohon filogenetik, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata ordo Squamata dengan spesies Piton reticulatus ini, dia tuh malah dekat ya, malah dekat hubungannya dengan ikan. Lebih dekat malah dibandingkan dengan ordo-ordo yang lainnya, dengan ordo-ordo reptil yang lainnya. Ternyata dia lebih dekat dengan ikan, dengan Pisces. Yaitu dekatnya dengan Cyprinus carpio. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, ciri-ciri morfologinya di sini. Hewan Cyprinus carpio dan Piton reticulatus itu yang pertama kesamaannya adalah dia itu sama-sama bersisik dan licin gitu. Sisiknya tuh licin. Di Cyprinus carpio juga licin, di ular piton juga licin sisiknya gitu. Terus juga yang kedua adalah sama-sama memiliki corak. Cyprinus carpio itu dia ikan mas, itu sebenarnya coraknya tuh banyak ya teman-teman. Nggak cuma polos kayak gini aja, ada juga beberapa ikan mas tuh yang bercorak gitu. Begitu juga dengan piton. Piton juga sisiknya itu bercorak gitu. Bercorak ya, berbagai macam gitu coraknya. Seperti ikan mas juga sebenarnya sisiknya itu coraknya berbagai macam gitu. Makanya dengan kesamaan tersebut gitu, morfologi tersebut, maka si ular piton dan ikan mas ini tuh hubungan kekerabatannya dekat gitu. Terus yang kedua yang hubungan kekerabatannya dekat itu adalah Crocodylus porosus dan juga Sphenodon puncatus. Punctatus ya di sini. Kenapa? Karena Crocodylus atau buaya muara dan juga Sphenodon dan atau Tuatara ini, dia tuh sama-sama memiliki kulit yang sisiknya itu memiliki tonjolan-tonjolan ya. Teman-teman bisa lihat. Mereka tuh sisiknya sama gitu, memiliki tonjolan-tonjolan pada kulitnya gitu, pada sisiknya kayak gitu. Jadi mereka tuh hubungan kekerabatannya dekat. Sedangkan si Eretmocelis imbricata atau penyu sisik ini, walaupun dia namanya itu penyu sisik, tapi ternyata tidak ada kemiripan morfologi dengan keempat hewan yang di atas ini gitu. Jadi dia tuh kekerabatannya paling jauh gitu. Udah mah dia tuh punya cangkang ya, kan yang lainnya nggak punya cangkang gitu. Jadi dia hubungan kekerabatannya tuh paling jauh. Nah, terus kalau misalkan kita hubungkan dengan istilah-istilah ya, dengan istilah-istilah yang tadi dengan in-group, out-group, sister group, monofiletik, parafiletik, dan polifiletik, mereka tuh mencakup yang mana aja sih gitu.
Nah, di sini kita akan membahas tentang in-group, out-group, dan juga sister group dulu ya. Di dalam in-group, di sini yang termasuk in-group itu adalah yang ini nih, yang satu nenek moyang yang sama. Yang nenek moyang itu sama-sama dari 0,1, yaitu ada Piton reticulatus, Cyprinus carpio, dan juga Crocodylus porosus. Nah, mereka ini termasuk ke dalam in-group karena memiliki nenek moyang yang sama, berasal dari satu nenek moyang yang sama, dari cabang 0,1 ini. Maka mereka tuh termasuk ke dalam in-group. Lalu yang sister group, kan tadi kan sister group adalah hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan yang lainnya yang berbeda nenek moyang namun kekerabatannya dekat gitu kan. Nah, di sini sister groupnya itu adalah Sphenodon puncatus. Ya. Dia tuh nenek moyang itu berbeda tapi kekerabatannya itu paling dekat. Lalu yang menjadi out group adalah hewan yang hubungan kekerabatannya itu paling jauh nenek moyangnya. Yaitu ini, Eretmoselis imbricata. Ya, dia tuh nenek moyang itu paling jauh di antara hewan-hewan yang lainnya, di antara nenek moyang hewan-hewan yang lainnya. Maka Eretmoselis imbricata atau penyu sisik ini merupakan out group gitu. Lalu yang mana sih mono, para, dan polifiletik? Nah, yang merupakan monofiletik itu kan tadi yang dari satu nenek moyang ya. Sudah pasti ketiga hewan ini sama aja seperti in group tadi, yaitu ada Piton reticulatus, ada Cyprinus carpio, dan Crocodylus porosus. Mereka merupakan in group, merupakan monofiletik, merupakan hewan monofiletik karena berasal dari satu nenek moyang yang sama. Lalu yang polifiletik yang mana? Poli itu banyak ya. Jadi poli itu artinya banyak. Jadi itu mana sih yang nenek moyangnya itu lebih dari satu gitu? Yang berasal dari lebih dari satu nenek moyang gitu. Boleh dua nenek moyang dan lebih. Nah, itu tuh adalah ini. Ini ya. Polifiletik. Yaitu Sphenodon puncatus dan Eretmoselis imbricata. Ini merupakan polifiletik karena berasal dari nenek moyang yang berbeda. Terus bisa juga dari Crocodylus porosus atau Sphenodon puncatus, ini juga dia polifiletik karena berasal dari nenek moyang yang berbeda. Bisa dilihat nenek moyang cabang 0,1 dan 0,2. Lalu yang merupakan parafiletik itu adalah ini, yang Piton reticulatus dan juga Cyprinus carpio. Kenapa? Karena walaupun mereka ini satu nenek moyang yang samanya itu adalah Piton reticulatus, Cyprinus carpio, dan Crocodylus porosus ini termasuk satu nenek moyang yang sama. Tapi kan di sini kita harus mengetahui gitu, di antara ketiga hewan ini tuh mana sih yang kekerabatannya itu paling dekat gitu kan. Ternyata yang kekerabatannya paling dekat setelah dilakukan tes DNA dan juga evolusi molekuler, kekerabatan yang paling dekat di antara ketiga hewan ini, di antara ketiga hewan yang termasuk monofiletik ini, ternyata yang paling dekat adalah Piton reticulatus dan juga Cyprinus carpio gitu. Maka dari itu, Piton reticulatus dan juga Cyprinus carpio itu mereka masuk ke dalam polifiletik. Parafiletik, maaf. Mereka masuk ke dalam parafiletik gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dari cabang ini tuh yang melakukan evolusi terlebih dahulu adalah cabang 0,1. Lalu juga tadi dari hubungan kekerabatannya yang paling dekat itu dibahas. Ular piton itu lebih dekat dengan ikan mas, lalu buaya itu lebih dekat dengan tuatara, dan si penyu sisik ini tidak dekat dengan hewan manapun gitu kekerabatannya. Terus yang merupakan in group adalah ini, piton, ikan mas, dan juga buaya muara. Yang termasuk ke dalam polifiletik itu bisa buaya dengan tuatara, bisa tuatara dengan penyu sisik. Lalu yang merupakan parafiletik adalah piton dan juga ikan mas. Seperti itu. Lalu pohon filogenik ini memiliki dampak bagi pengetahuan. Yang pertama itu adalah
memberi dampak terhadap pemahaman tentang evolusi. Pohon filogeni ini membantu kita memahami dan mempelajari proses evolusi makhluk hidup. Lalu dampak yang kedua itu adalah klasifikasi dan taksonomi yang lebih baik. Jadi dengan memahami pohon filogeni ini kita tuh jadi bisa memahami klasifikasi dan taksonomi yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah untuk penelitian dan konservasi ya. Pohon filogeni ini memberikan wawasan yang penting dalam penelitian biologi dan konservasi. Ya, itulah teman-teman pembahasan mengenai pohon filogenetik pada hewan-hewan reptilia yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.